Jadi kita record ya. Kita bahas hari ini part 20 soal PCK dan 5 soal SJT sambungan dari part 1 kemarin. Soal bocor halus, bocor tebal atau bocor besar atau bocor beneran atau pecah ban. Kita bahas hari ini soal FR. Apa artinya FR, Pak? Soal bocor, oke. Kita masuk dulu ya ke soal SJT aja ya. Dari soal SJT saja dulu ya. Nomor 46 sampai 50 ini kita bahas ya soal SJT-nya dulu. Suara Pak, Suara saya jelas? Jelas, Pak. jelas, Jelas ya. jelas Pak. Oke. Pak. Kita Jelas, Pak. mulai dari soal. Alhamdulillah jelas Pak. Oke, soalnya. Kita mulai dari soal nomor 46 ya. Ini soal 46 soal SJT-nya. Kita mulai soal nomor 46. Saya kasih clue aja Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu aja yang jawab nanti. Pak Apip adalah seorang guru di sekolah dasar yang sangat dihormati dan mempunyai integritas yang tinggi. Tetapi Anda mengetahui bahwa Pak Apip melakukan tindakan yang tidak bermoral ya, dan telah merusak reputasi sekolah. Dia tidak bermoral dan merusak reputasi sekolah. Solusi Anda dalam menghadapi situasi ini agar tindakan tersebut tidak diketahui oleh pihak luar adalah ya, silakan Bapak Ibu ya. Jawabannya silahkan dipahami ya. Kalau yang membiarkan langsung salahkan ya. Langsung salahkan saja ya. Membiarkan langsung. Tinggal A, B, C, dan D. Dia tidak bermoral dan merusak reputasi sekolah. Biar tidak diketahui oleh pihak luar apa yang sebaiknya Ibu lakukan atau Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebagai teman Pak Apip. Ya, apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Kayak itu untuk mengakui. Ini jadwal berhenti bagi ini. Ya, benar ya. Jawabannya antara A, B, sama C ya. Antara A, B, sama C ya. Antara B, A, B, sama C. Oke. Kalau Saya enggak, mau doa yang ntar ya, saya mau dulu. Yang D, untuk memastikan menemukan bukti lebih lanjut sebelum mengambil tindakan apapun, untuk memastikan bahwa memiliki cukup dasar untuk melaporkannya. Tidak bermoral dan merusak reputasi sekolah. Untuk memastikan reputasi sekolah terjaga, mengumpulkan bukti lebih lanjut sebelum mengambil tindakan apapun. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki cukup dasar untuk melaporkannya. Apakah yang A berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan secara pribadi dan menasihatinya untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki tindakannya. Ini kan yang tahu ah, adalah Anda ya. Anda mengetahui ya. Anda mengetahui karena Anda temannya. Sekali lagi kan Anda temannya ya. Tidak bermoral dan telah merusak reputasi sekolah karena ada teman ya. Sebaiknya yang A. Berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan secara pribadi dan menasihatinya untuk mengakui kesalahannya serta memperbaiki tindakannya. A dulu ya. A dulu ya. Tapi kalau misalnya berulang kali baru kita lapor. Karena ini kita yang mengetahui hanya kita, Anda mengetahui, berarti Anda yang mengetahui. Sebaiknya jawabannya A dulu ya. Sebaiknya jawabannya yang 5 poin adalah yang A. Oke? Mungkin 4 poinnya adalah yang D ya. Atau yang ya D ini mungkin 4 poinnya. Untuk buktinya dulu dikumpulkan. Kalau dia memang sering melakukan maka yang D jawaban untuk yang 4 poinnya. Oke ya. Nomor 46 jawabannya adalah yang A. 5 poinnya di A. Oke sekali lagi ya. Sekali lagi yang belum tahu PG untuk namanya PPG. Passing grade atau ambang batas ya. Itu nilainya dari 70. Lulusnya dinilai 70 ya dari 110. Jadi nanti Bapak Ibu ketika yang belum tahu nih ya, sekali lagi yang belum tahu nanti ada PCK itu nilainya benar semua 35. Kalau SJT benar semua itu nilainya 75 karena udah coba tryout ya. Ditambahkan 110 maka Bapak Ibu harus mencapai nilai 70 baru bisa lulus UTBK. Pak, kalau SJT saya
poinnya 70, apakah lulus? Tanpa melihat benar PCK ya lulus. Jadi hanya mencapai 70 dari 110 maka Bapak Ibu telah selesai. Oke ya. Untuk UTBK-nya lulus ya. Jadi hanya mencapai nilai yang namanya 70 saja. Oke. Ke nomor 47. Seorang guru ingin melibatkan orang tua wali dan masyarakat, ingin melibatkan orang tua wali dan masyarakat. Sekali lagi soalnya adalah ingin melibatkan orang tua wali dan masyarakat dengan menghadirkannya dalam proses pembelajaran. Menghadirkannya dalam proses pembelajaran untuk menambah pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah perhatikan, melibatkan orang tua dan menghadirkannya dalam proses pengalaman belajar. Silahkan cari jawabannya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, silahkan cari jawabannya. Cari jawabannya ya. Silahkan cari jawaban. Bapak Ibu tinggal cari masalahnya. Orang tuanya datang, menghadirkannya tadi. Pak, tolong Soalnya Pak. itu ada yang Nggak ada berbagi layar ya. itunya Pak, layarnya Pak. Ada yang berbagi Lah, layar. siapalah ini? Aduh. Awak dah baik-baik. Dia berbagi layar pula. Aduh. Dah. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang jangan berbagi layar Bapak Ibu ya. Silakan. Orang tuanya harus hadir, melibatkan orang tua atau wali masyarakat di dalam sekolah harus hadir. Nah, itu. Menambah pengalaman belajar bagi peserta didik. Silakan cari jawabannya. Yang orang tuanya hadir, selesai. Ini baru mulai Pak, iya baru mulai. Nomor 46 duluan ya. Biar supaya SJT-nya selesai. Nomor 46 tadi. Oke, jawabannya adalah, udah jelas lah ya. Jawabannya adalah yang A. Mengadakan sesi wawancara kepada orang tua wali untuk menemukan nilai profesi, keahlian, dan pengalaman mereka dalam program Parent Goes to School. Ya udah datang ke sekolah mereka ya, berbagi menemukan nilai profesinya dalam berbagi kelas. Ya udah jawabannya udah pasti yang A. Jawabannya udah pasti yang A ya. Jawabannya udah pasti yang A. Yang mana jawaban 4 poinnya Pak? Di sini jawaban 4 poinnya. Saya perbaiki dulu ini. Jawaban 4 poinnya di sini ya, menghadirkan ini. Ah, ini dia, menghadirkan Ya suaranya. yang namanya suara jelas nggak, Bu? Jelas. Jelas ya. Oke. Jelas, Pak. Jawabannya adalah yang A tadi ya, mengadakan sesi wawancara ya kepada orang tua wali untuk menemukan kenali profesi kalian mereka dalam program Parent the Schools. Ini ya jawabannya ini. Oke ya. Yang 4 poin di mana, Pak? 4 poin jawabannya ya ini D, menghadirkannya. 4 poinnya di D ya. Jadi jawabannya cari dulu, Bu. Cara mengerjakan soal AJT adalah cari dulu masalahnya, Pak. Masalahnya harus melibatkan orang tua, menghadirkannya dalam proses pembelajaran ya cuman A sama yang D. Sudah yang lainnya nggak usah dijawab. Yang A sama yang D. Berarti yang A sama yang D lebih baik yang A ketimbang yang D. Maka yang A 5 poin dan D 4 poin. Kita lanjutkan ke soal nomor 48 ya. Kita mulai tadi dari nomor 46 ya. Kita mulai SJT dulu yang mudah dulu saja. Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur. Beberapa peserta didik sulit diatur. Tandai masalahnya. Pada suatu hari, salah satu seorang peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Tandai dulu. Sedangkan Anda diburu waktu untuk menyelesaikan materi hari itu. Berarti Anda ini menjelaskan materi waktu itu diburu waktu. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespon skala prioritas sesuai dengan KOD etik guru, tindakan yang sebaiknya adalah Anda ngajar, ada satu orang siswanya yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Dan untuk hari itu Anda harus menyelesaikan materinya. Buru-buru. Maka yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini adalah cari jawabannya. Ya. Cari jawabannya yang tadi masalahnya harus selesai. Yang pertama, dia tidak sopan dengan kita, mengganggu pelajaran, dan hari itu kita harus menyelesaikan materi. Jadi yang manakah jawabannya? Apakah yang C? Jangan cocor Bapak Ibu, jangan cocor Bapak Ibu ya. Pusing nanti saya. Bu Muhammad, Pak Muhammad, jangan cocor Pak Muhammad ya. Kursornya jangan dicocor. Oke. Silakan dijawab Bapak Ibu ya.
Yang A, nggak mungkin yang A ya, memaklumi tindakannya. Janganlah ya, memaklumi itu nggak enak. Ya, tinggal yang B, baik yang B mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri dan ini menenangkan diri ya, menenangkan diri, kemudian berbicara dengan peserta tersebut. Oke, baik. Cara pribadi setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya, melaporkan tindakan peserta tersebut kepada kepala sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada, ini ntar dulu nih. Ini kita apain dulu nih kepada pihak sekolahnya nih. Oke. Ini dia. Oke, silakan dibaca lagi ya. Menegur peserta didik dengan keras di depan seluruh kelas agar peserta lain mengetahui konsekuensi dan tindakan tidak sopan, menghentikan pelajaran dengan meminta peserta didik tersebut untuk keluar kelas jenak, lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta lain setelah kelas lain untuk mendiskusikan perilakunya. Yang E saya nggak suka yang E ya. Masa diusir, nggak boleh lah ya. Dia kan punya hak untuk belajar. Maka tinggal jawabannya B, C, dan D. B, C, dan D. Carilah ya jawabannya sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespon. Pertama merespon dulu. Skala prioritas dan sesuai dengan kode etik guru. Berarti artinya cari jawaban yang malaikat. Nah, dah kalau saya bilang nih cari jawaban yang malaikat. Yang paling pas lah ya, paling pas. Iya, jawabannya adalah yang B. Ya. Yang B 5 poin ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Yang B 5 poinnya ya. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut. Jawaban 5 poinnya adalah yang B. Ya. Yang 4 poin di mana Pak? Ya ini 4 poin. 3 poinnya di D. Jawaban terbaik ada di B. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 49. Sekali lagi ini soal yang bocor ban ya. Pecah ban. Apalagi ceritanya pokoknya inilah soalnya. Nomor 49. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Oke, tidak semua peserta didik merespon dengan baik apa yang model inovatif, pengajaran inovatif yang Anda terapkan. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah model yang Anda gunakan itu udah baik. Ya, udah sangat baik. Ya, tapi beberapa ini masih meresponnya biasa aja, tidak dengan baik. Jadi, sebagai seorang guru yang berkomitmen menggunakan cara adaptif, mana yang Anda pilih? Iya, gampang sekali ya. Nggak mungkin menghentikan penggunaan metode baru. Dia nggak komitmen berarti. Nggak mungkin yang B nggak mungkin ya. Mengganti metode tersebut dengan tradisional nggak mungkin juga ya. Nah, jawabannya tinggal di A, tinggal di D, tinggal di E. Cara mencari soal SJT itu seperti itu. Berkomitmen artinya dia tetap menerapkan metode itu untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi cara yang paling baik apa? Tinggal dijawab ya. Iya, benar sekali ya. Jawabannya sudah beberapa orang menjawab. Jawabannya yang benar adalah yang A. Menanyakan kepada peserta didik mengapa mereka tidak merespon dengan baik, berarti kita mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan mencari tahu bagian mana dari metode tersebut yang tidak efektif bagi mereka. Kalau sudah tahu yang tidak efektif, kita bisa terus berkomitmen menggunakan cara adaptif untuk pengajaran yang inovatif. Maka jawabannya 5 poinnya udah pasti di A ya. Oke, yang ini Pak D, yang D yang 4 poin, yang E-nya 3 poin. Jadi tahu dulu datanya, baru kita terus menggunakan metode tersebut ya. Jadi jawab kalau tanpa modifikasi tetap aja, jadi tetap yang D ini 4 poin. Yang A jawaban terbaiknya 5 poin. Kita lanjutkan ke soal nomor 50. Sebagai seorang guru, Bu Risa akan mempersiapkan materi peristiwa alam. Bu Risa hanya akan memberikan tugas kepada peserta didik agar tidak terlalu lama menerangkan pembelajaran dan selesai lebih awal. Pendekatan empatik.
Perhatikan, pendekatan empati yang bisa Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Risa agar peserta didik dapat memahami materi adalah dia menjelaskannya ini dengan singkat, tidak terlalu lama menjelaskan, dikasihnya tugas. Bagaimana caranya biar siswa ini dapat memahami materi dengan pendekatan empatik? Silahkan dicari jawabannya. Ya, nomor 50 ya. Silakan nomor 50, silakan jawabannya dicari. Hati-hati ya nih soalnya nih cukup hot ya. Membuat rangkuman ya nggak mungkin ya membuat rangkuman. Intinya dia adalah Bu Rita menerangkannya itu dengan lebih awal, tidak terlalu lama. Dia hanya akan memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, bagaimana ibu ngajar ini? Ngajar ibu biasalah kita ngajar. Kita mau yang namanya mereka itu banyak mengerjakan tugas. Bagaimana kita mengajarnya biar lebih cepat kita menerangkan, tidak terlalu lama kita menerangkan. Berarti kita langsung kemana? Kita langsung kemana? Ya, kita langsung kemana? Kita langsung kemana ya? Kalau membiarkan peserta didik baik memahami atau tidak terkait materi dari guru, namun memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya kurang tepat kalau yang B. Kayak lagi A atau D, ya benar. A atau D, benar sekali. Antara A atau D, ya. Antara A atau D, benar sekali. Antara A atau D. Ya. Sekali lagi, soalnya ini pahami dulu. Menerangkan dengan tidak terlalu lama dan banyak memberikan tugas. Sebaiknya kalau menerangkan tidak terlalu lama, itu cara cepatnya kayak mana? Ya kalau saya ya pasti yang D lah. Memberikan contoh. Berikan contoh. Iya, lebih cepat kan gitu. Dan peserta didik akan mencari tahu jawaban dengan teman sekelompoknya. Ya udah itu kita berikan contoh, tugasnya mereka yang ngerjakan dengan temannya. Iya, jawaban terbaiknya ya di yang Didi ya. 5 poinnya Didi memberikan contoh biar cepat menjelaskan kan gitu. Karena dia ingin menjelaskannya tidak terlalu lama dan hanya memberikan tugas. Ya udah D paling tepat. Memberikan contoh, menjelaskan dengan cepat dan kasih tugas mereka dengan kelompoknya. Benar sekali. Yang D 5 poin. Oke ya. Kita evaluasi lagi ya untuk yang nomor 50, yang nomor SJT. 50 itu jawabannya D. Ya, jawabannya D. Kita ulang sebelum kita ke PCK. 49 itu jawabannya A. Ya, 49 itu jawabannya A. 48 ya, itu jawabannya mengambil napas dalam-dalam B. 48B. 49 A mengadakan sesi karena ingin menghadirkan orang tua. 47A ya, 47A. 46 adalah yang A juga ya. Karena kita sebagai teman, kita menasihatinya karena kita yang tahu atau paham masalahnya. Kita yang hanya tahu. Jadi A jawabannya untuk 46. Nah, lanjut ya ke soal PCK. Pedagogi Content Knowledge. Ya, ini soal yang mungkin saja mudah tapi susah, susah tapi mudah. Yang penting kita sudah tahu soal bocornya. Yang paling penting soal bocornya tahu kan gitu. Yang paling penting soal bocornya sudah paham. Ya udah, 1 sampai 50 kemungkinan soalnya 95% masuk. Pak, apakah nanti ada paket yang lain Pak untuk ini Pak? Tidak mungkin ya atau peluangnya 5%. Ada soal yang mungkin saja tambahan tapi itu jarang ya. Ini soalnya mungkin inilah soal yang Bapak Ibu nanti akan dikerjakan ya. Oke. Kita lanjutkan. Pak mau tanya. Ya, silakan Bu. Jadi yang harus di print tuh yang Part 1, 1, 2 ini ya Pak? part 1 sama part 2. Ya. Yang harus di print adalah part 1 sama part 2. Fokus ke situ. Nanti saya buat latihannya tentang yang ini juga biar terbiasa. Sabar ya latihannya. Biar terbiasa saya bikin latihannya biar terbiasa. Oke, soal persis Pak Pak. tanya. Mau tanya Ibu Pak. buktikan sendiri aja nanti. Apalagi Bu?
Kalau yang di share sebelumnya itu ada 97 halaman itu apa ya di print juga, Pak? Nggak usah yang saya bilang kan part 1 dan part 2. Yang kemarin itu masih sebagian FR-nya. Bocornya masih sebagian. Yang ini bocornya mau saya bikin bocor kasar kan? Mungkin nggak enak bahasanya. Pecah ban nanti saya bikin lah. Penting pecah ban. FR soal lah, udah lah ya. Pak, Nah, numpang Pak, ini tanya. nanti Ini dibuat ini dibuat bisa dibikin PDF, ke Pak. Google Drive ya, Pak? Biar bisa di print. Iya, nanti saya kirim Bu, sabar Bu ya. Saya kirim. Nanti saya kirim, saya buat juga latihannya sabar, oke? Pak, Apalagi Bu? share ya. Hmm. Apalagi Bu? Lanjut, Pak Amir, lanjut. Oke. Sudah Bu, Ibu nggak usah di banyak kali apa namanya? Lanjut Pak Mir. Ya, terlalu pusing-pusing ya. Print saja yang saya bilang part 1 dan part 2 latihannya nanti saya Sud. bikin ya. Oke, saya mood dulu. Tenang saja ya. Nggak usah dipening-pening, tanyanya di chat aja ya. Ini bisa langsung di print, iya bisa langsung di print nanti saya kirim. Sabar ya, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Oke. Part 1, part 2-nya nanti saya kirim. Sabar ya. Oke, lanjut kita ke soal pecah ban ya. Pecah ban dan apalagi namanya, inilah dia soalnya ya. 20 soal PCK part 2. Oke. Jumlah kelas persiapan UTBK BPG Darjab PGSD. Ini ya, kita lanjut ya ke soal yang namanya 16. Soal PCK Bapak Ibu, Bapak Ibu harus paham konsep dasar pedagogi dan materi Ibu. Sebenarnya gampang kalau kita paham konsep dasar pedagogi dan materi yang kita ajarkan. Contohnya nomor 16 ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Bagaimana kita bisa meningkatkan keaktifan peserta didik? Yang A. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Ya nggak mungkin lah ini kan. Ini nggak pelajaran. Guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Oh, kalau nggak mungkin yang ini. Menunjukkan beberapa gambar yang terkait materi belajar kepada peserta didik. Iya benar. Gambar itu adalah media. Media itulah yang bisa membuat peserta didik aktif atau tidak aktif. Ya. Berarti nomor yang A ada media, yang D ada media, yang E ada media. Jawabannya A, D, dan E. Ibu berpikir, ya, yang mana yang bisa membuat Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu itu aktif? Pakai yang A, pakai yang D, atau pakai yang E? Yang cepat aktifnya, ya. Ada yang E, ada yang A, ada yang D. Nah, silakan ya dipahami nih. Silakan dipahami nih. Ini gampang loh. Nah, gampang sekali nih. Saya ini satu-satu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Saya rasa yang A nggak mungkin jawaban ya. Masa menunjukkan objek pada peta itu dibuat apa namanya dibuat itu keterlibatan itu bukan ya. Itu tidak lah. Itu namanya latihan atau namanya bukan itu bukan itu ya. Bukan pokoknya bukan A lah. Ya. Tinggal yang D sama yang E. Kalau menunjukkan beberapa gambar materi belajar itu juga kurang efektif. Tapi yang jawaban efektif adalah E. Melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Kurikulum merdeka. Kita harus melibatkan banyak media pembelajaran. Ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kita banyak menyediakan media pembelajaran biar mereka terangsang keaktifannya. Maka jawaban yang paling benar adalah, iya benar sekali Bu, diferensiasi konten. Jawabannya E ya. E jawabannya ya. Sekali lagi, soal PCK itu adalah soal pedagogi plus ada masuk namanya profesional bidang studi PGSD. Jadi sebenarnya gampang, nggak terlalu sulit. Ya ini dia fungsi media ya. Fungsi media pembelajaran. Oke. Nomor 17. Sama seperti ini. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan. Adi dan Tuti mengalami kesulitan untuk mengikutinya karena dia punya masalah dengan pendengarannya. Oke. Dia nggak bisa ikut karena mengalami masalah dengan pendengarannya.
Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dilakukan guru adalah bantu dia. Bantunya dengan apa? Ini anak ABK, anak berkebutuhan khusus, kelas apa namanya inklusif. Bagaimana caranya? Tinggal dipahamin saja, ya, tinggal dipahamin. Tinggal cari jawabannya ya, nggak tinggal cari. Bantu dia anak kebutuhan khusus ini. Tinggal Bapak Ibu cari jawabannya bagaimana cara membantu anak berkebutuhan khusus. Iya, antara C dan D Pak. Oke, kita lihat checklist. Oke. Nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini. Ya. Ingat, ini anak berkebutuhan khusus. Iya, jawaban yang tepat di mana Pak? Yang C. Pendampingan terstruktur. Oke. Jawabannya pendampingan terstruktur. Jadi kita bantu dia. Apa itu pendampingan terstruktur ini? Memungkinkan guru memberikan dukungan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Tambahan dan penggunaan alat bantu mendengar atau strategi yang lain yang sesuai. Maka jawabannya adalah pendampingan terstruktur. Jawabannya adalah yang cantik. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 18, soal PCK. Oke. Sekali lagi nanti saya kasih jawabannya juga ya. Tinggal Pak Ibu nanti setelah ini ya, sabar ya. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi, peserta didik penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Oke, dukungan tambahan. Oke, mengalami kesulitan mempelajari kemampuan numerasi. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah pertanyaannya adalah guru bagaimana pengajaran efektif? Soalnya minta dukungan tambahan bagi mereka yang kesulitan. Ini konsepnya adalah konsep PCK, pedagogi. Ini Bu cara Bu menjawab soal seperti ini ya. Perhatikan saya. Menjawab soal seperti ini adalah ini kan mengalami kesulitan. Berarti Bapak Ibu, kalau kalau misalnya tidak mengalami kesulitan, pengayaan kan gitu. Ini soalnya soal PMM juga yang kemarin itu. Kalau banyak kesulitan berarti remedial. Remedial itu artinya bimbingan bertahap. Bantuan, bimbingan namanya remedial. Pengayaan itu beda lagi kan gitu. Kita ngasih yang materi yang lebih lanjut dan kita bimbing. Tapi sama-sama bimbingan nih. Tapi ini kesulitan. Apakah kita pengayaan atau remedial kan gitu. Jadi jawabannya mana Pak? Udah pasti yang C lah. Memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Karena namanya dukungan tambahan. Berarti itu remedial. Ketika siswa ibu tidak mencapai KKM, maka ibu akan memberikan remedial, bantuan, dukungan tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Kalau paham soal namanya Bu, soal PCK atau pedagogi, paham pedagogi, maka soal PCK ini sebenarnya mudah. Tapi kalau nggak paham pedagogi, ya susah. Nomor 19. Sebuah modul ajar IPAS di ke sekolah dasar, ya, di sekolah dasar, berisi konten pelajaran IPAS kelas 5 SD, memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Peserta didik belajar tentang berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut. Indikator soal HOTS level kognitif C5 yang dapat digunakan oleh peserta didik tentang gerak benda adalah apa itu arti HOT? Pahami dulu arti HOT. Kalau dalam KKO, HOT itu ada namanya Higher Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau di dalam KKO, ya, kata kerja operasional, maka KKO ini yang hot itu adalah C4, C5, C6. Ini kategori yang hot. Pak, saya ini Pak, dah tua Pak. Tak tahu bapak Pak. Kayak mana ngapal KKO Pak, Bapak bela yang itu bahasa orang Palembang, bahasa orang Jambi lah ya kan. Oke, bagaimana kok Pak? Awak kok nggak paham Pak? Ya kan? Jadi kalau nggak paham yang mana yang hot, pakailah akal pikiran kita. Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E
Kita pikir yang mana paling payah kita jawabnya? Yang A. Mengidentifikasi benda-benda sekitar. Mengidentifikasi itu menandai. Kalau menandai itu nggak sulit. Salahkan aja. Karena ini hot. 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 Ya. Higher order thinking skill. Ya. Maka yang A itu gampang. Mengidentifikasi. Menandai. Oh, gampang itu. Nggak perlu dihafal KKO. Yang A bukan masuk level hot. Bapak Ibu ya. Mengikuti instruksi gerakan sederhana. Macam senam, ikuti instruksi. Gampang lah ini. Nggak pening-pening ya. Gampang. Yang B. Ya. Memprediksi gerak benda ketika diterapkan padanya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh. Memprediksi. Memprediksi besok hujan atau enggak. Itu sulit Bapak Ibu ya. Ini termasuk hot. Kenapa? Memprediksi. Memprediksi skor Indonesia melawan Jepang. Waduh, ini sulit ya. Memprediksi itu sulit Bapak Ibu ya. Kenapa sulit? Karena itu belum tahu jawaban pastinya. Kita harus mengumpulkan data. Kita harus banyak percobaan. Baru bisa memprediksi. Maka yang C ini sulit ya. Yang D, memilih jenis-jenis gaya. Kalau memilih gampang sekali. Tinggal pilih. Nggak mungkin ya yang D. Yang E, mengukur kecepatan dengan alat ukur. Berarti jawabannya tinggal yang C sama yang E. Ibu carilah jawabannya. Kalau mengukur dengan alat ukur, ada timbangan ibu naikkan, ada angkanya nggak? Ada jawabannya berarti kan. Kalau mengukur lagi pakai meteran, ada angkanya langsung. Berarti yang E lebih mudah ketimbang yang C. Maka jawabannya Bapak Ibu itu yang C. Begitu cara berpikir untuk menjawab soal ini yang hot. Kalau nggak hafal KKO. Kalau nggak hafal KKO, maka seperti itu jawabannya. Cari yang benar-benar sakit kepala mikirnya. Mengidentifikasi. Dari kata ini Bapak Ibu ya. Mengidentifikasi. Mengikuti instruksi. Memprediksi. Memilih. Mengukur. Mana yang paling payah? Memprediksi itu yang paling payah. Kalau mengukur dengan alat ukur itu gampang. Ukur apapun bisa. Pakai stopwatch, ukur waktu bisa kalau ada alatnya langsung terbaca. Tapi kalau memprediksi itu sulit sekali ya. Jawaban yang terbaik adalah yang C, Bapak Ibu ya. Oh, C. Semoga nggak sakit kepala aku baca tulisan ini, Pak. Iya, kalau sakit kepala kau ya, itu urusan kau lah. Udah mau maka jaga kesehatan. Jangan tidur malam. Makanlah buah. Minumlah air hangat. Jangan pula minum es ya. Jadi biar nggak sakit kepala, banyaklah makan makan yang sehat. Kenapa Pak? Udah mau ujian. Oke. Nomor 20. Ha ini. KKU. Syukurlah nggak ikut ujian PPG tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Soalnya payah. Tahun 2021, 2022, 2023 akhir soalnya menderita ya. Sampai ada teman saya tuh sampai 5 kali ngulang. Karena soalnya benar-benar sulit. Kalau soal sekarang, Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Soalnya gampang ya. Nggak menderita. Dan apa PG-nya pun nggak menderita. Pak, PG-nya berapa Pak? Sekali lagi yang baru masuk. Ambang batas nilai Bu Maria, jangan ditantangin Bu Maria ya. PG-nya untuk ambang batas nilai ya untuk namanya nilai lulus UTBK, PG UTBK. Itu hanya 70 dari 110. Pak, tinggi kali itu Pak. Tinggi dari mana tinggi? Coba PCK itu totalnya 35 nilainya. SJT itu nilainya 75 totalnya. Ditambahkan 110. Sudah. Kalau Bapak Ibu benarnya PCK 70, SJT 70 benarnya, nilai 70, PCK-nya benar satu, lulus Pak, lulus. Karena Studi SJT-nya, kasusnya gimana, Pak? oh studi kasus itu formalitas. Jawab aja 4, nggak usah dipeningin studi kasus. Ikut aja referensi ini saya kasih. Hafallah itu, luluslah itu. Kenapa? Studi kasus itu formalitas. Kok gitu Bang ngomong Pak? Ya udahlah. Nggak ada lagi. Minimal berapa kata, Pak? Udah, Pak, pokoknya jenis jawab 4 pertanyaan itu jawab, luluslah. Oke? Karena piloting Setelah kerjakan UTBK langsung keluar nilai, Pak, ya di layar atau enggak? enggak. Kalau UTBK enggak keluar nilainya ya.
Kalau Apa juknisnya untuk apa namanya itu? Ada loh, Pak. apa Bu? Studi kasus? Iya. Sudah Bu, kan Ibu Bapak, saya bilang, percaya sama saya, kalau Ibu Bapak jawab 4 pertanyaan itu, referensi yang saya kasih, tuliskanlah aja, dihafal aja itu, luluslah, oke? Nggak ada lagi remedial bagi studi kasus. Sudah, studi kasus hanya formalitas. Kalau nggak percaya, coba aja. Ya. Coba aja. Ya. Studi kasus hanya formalitas. Kok Bapak tahu Pak, tidak ada nilai studi kasus. Oke? Kalau tidak ada nilai studi kasus, maka studi kasus hanya formalitas. Pak, piloting 1 Pak pernah remedial. Iya, benar sekali. Piloting 2 nggak ada. Ketika piloting 2 nggak ada remedial, artinya udah dijawab. Ya. Itu hanya formalitas. Dihafal saja yang saya berikan, nanti tak usah pening-pening. Pak, kalau nilai SJT-nya 50 gimana Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasakanlah kau ulang tuh TBK, ya kan? Kan lagi pening-pening. Masa nilai SJT kau 50? Udah dikasih tahu jawabannya, ini soal pecah ban. Soal bocor ban. Soal apa lagi Pak? Bocornya luar biasa. Nilai kau 50 SJT. Matilah kau dimakan bumi. Soalnya apa betul-betul seperti persis, itu, Pak. Pak? Tadi rubah. Yang saya takutkan itu Udah dibilang, saya bilang percaya sajalah. Kau tengok sendiri nanti ya. Saya nggak mau lagi pening-pening ya. Pak, ini udah termasuk Ya, kunci Pak, jawaban kan? mungkin diakumulasi Kak Pak nilainya UTBK Apa dan lagi SJT. Bu? Kalau Lanjut, masalah Pak. itu, Lanjut Pak, aja, kalau Kak. video UKIN, Pak. Lanjut, Ah, udah video UKIN Pak. bukan masalah saya Bu ya. Kita nggak ada bahas video UKIN ya. Oke. Lanjut. Oke, kita mulai ya. Kita nggak ada bahas video UKIN. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut nih, lanjut. Kita masukkan lanjut. Nanti ya sesi tanya jawab Lanjut. nanti. Nanti saya mood dulu. Sesi tanya jawab. Lanjut. Oke. Mood dulu aja Bu. Oke, mood aja dulu. Nomor 20. Oke. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Rudi menerapkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Nanti saya tanya jawab nanti ya. Setelah ini. Tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Tujuan Pak Rudi menerapkan aturan tersebut adalah, kalau Bapak Ibu baca Permendikbud nomor 82, jawabannya tinggal yang C sama yang D. Oke. Hati-hati kejebak. Apa tujuan khusus nomor 82 tahun 2015? Ya. Tujuan paling umumnya apa? Kan gitu. Kalau saya jawabannya udah pasti yang D. Menciptakan kondisi aman dan nyaman menyenangkan, menghindarkan dari tindak kekerasan. Jawabannya D. Bukan melarang. Ini memang betul tujuannya melarang. Tapi ini tidak tercakup semua. Yang D lah jawabannya, mencakup semua. Ini jawaban yang benarnya. Ya Pak Ibu ya. Jawabannya adalah yang dibaca saja Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Ini dia. Untuk apa? Suasana positif ya. Tujuannya adalah tertib, aman, kondusif. Patik-patik kekerasan. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 20 jawaban yang D. Nomor 21 ya. 21 soalnya di tryout PMM keluar, di UTBK juga keluar. Ih Pak, gampang kali Pak. Ya iya. Diminta seorang guru melakukan pemilihan di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan 2 bilangan bulat positif. Untuk mencapai penerapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar, centang lebih dari 1. Ya udah, jawabannya gurunya bukan sebagai pusat pembelajaran, tapi adalah siswa sebagai pusat pembelajarannya. Maka siswa yang paling aktif. Kalau guru menjelaskan jangan diambil Bapak Ibu ya. Yang D Pak, yang B Pak, guru bagi kelompok. Habis itu dia presentasi, iya ini berpusat pada peserta didik. Guru hanya memberi latihan soal, kemudian mengerjakan, ini kurang tepat ya. Yang C Pak, yang nomor 4 Pak, guru bagi kelompok, diskusi dan presentasi, iya benar sekali. Yang E Pak, guru meminta peserta didik, yang nomor 5, presentasi lagi, iya jawabannya adalah 2, 3, 5. Berarti yang kelompok
Cari jawabannya yang kelompok. Pak, nanti apakah pilihan ganda diacak-acak, Pak? Ya diacak-acak, jangan dihafal jawaban, tapi dihafal konsepnya. Ya. Yang berpusat pada peserta didik, carilah yang berkelompok dan presentasi. Jawabannya 245 ya, sorry. 24. 245. Sorry, jawabannya 245. Oke. 245. Cari yang berkelompok presentasi. Udahlah, jawabannya itulah. Oke. Nomor selanjutnya soal nomor 22. Seorang guru membacakan cerita ya. Seorang guru membacakan cerita untuk peserta didik kelas 6. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang tergantung dalam teks sastra. Berarti diharapkan mengidentifikasi nilai-nilai yang tergantung dalam teks sastra. Asesmen yang tepat adalah, ingat, asesmen, penilaian yang tepat yang diharapkan bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Sesuaikan aja, Bu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuaikan dengan TP-nya aja ya. Cari jawabannya yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya ya. Gampang loh ini. Ada yang jawabannya 1 dan 4, Pak. Kita lihat dulu, 1 dan 4. Membuat kata mutiara tentang nilai yang tergantung dalam cerita. Nilai, oke, masuk. 1 masuk ya. Oke, 1 masuk. Lagi, Pak. Meminta peserta didik untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Nah, ada diminta. Yang diminta adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Bukan menceritakan kembali. Jangan kau ambil nomor 2 ini. Matilah kau telan bumi nanti. Ya. Matilah kau dibunuh Belanda. Ya. Sudah ku bilang kau jangan kau pilih Ujang. Matilah kau nanti. Kata jenderal itu ya. Jenderal. Oke. Matilah. Jadi jawabannya apa, Pak? Apakah yang nomor 3, Pak? Merancang proyek clipping. Ngapain kau pilih itu? Gak ada dimintanya. Yang ada dimintanya itu mengidentifikasi nilai-nilai. Bukan unsur-unsur cerita. Ya, sudah ku bilang kau sesuaikan saya dengan CP-nya. Memberikan 5 soal benar salah tentang nilai dan cerita. Iya, benar sekali. Asesmen kognitifnya. Masuk. Nomor 4 masuk. Ya. Nomor 5, melakukan presentasi tentang unsur interistik. Gak ada diminta unsur interistik. Aduh lah. Ya. Nomor 5 salah lah ini. Jadi jawabannya, Pak, 1 dan 4 lah kau pilih ya. Jangan kau pilih yang lain. Hancur kau. Hancur. Yang lain hancur kau. Ya. Jadi kau sesuaikan aja dengan apa yang diminta. Jangan kau pilih 2. Lucu, Pak. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Oh, habis? Oh, enggak. Masih ada. Soal nomor 23. Bagaimana, Pak, menjawab soal ini, Pak? Aku kasih tahu kau jawab soal ini. Gampang sekali nih ya. Tujuan pembelajaran TP. Ya, TP. Ini pedagogi. Mainnya gampang. Peserta didik mampu menyebutkan. KKO menyebutkan itu C1. Bapak kok hafal, Pak? Namanya guru aku. Kan gitu. Kok bisa hafal, Pak? Ah, macam nggak pernah aja kau nyusun RPP. Saya RPP, Pak. Sama lah kita download kan. Tapi disusun juga lah ya. Oke. Berarti menyebutkan, perhatikan, menyebutkan itu C1 Pak Ibu ya, TP-nya C1. Perhatikan cara saya mengerjakan soal ini Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu kunci untuk menjawab soal seperti ini. Ketika TP Bapak Ibu C1, maka kalau diminta soal yang dibuat, soal, naikkan dia kalau enggak C2 atau C3. Jangan C4, nggak boleh. Karena KKO itu atau kemampuan berpikir anak itu bertahap. C1, C2, C3, C4, C5, metakognitif C6. Ketika soal yang ketika TP yang C1, biar kita tahu anak-anak ini mengerti atau tidak, cari kasih soalnya C2. Ketika TP-nya C2, kasih soalnya C3 atau C4. Gitu-gitu aja ya. Kalau C3, Pak, ya udah, kasih soalnya C4 atau C5. Ini soalnya C1, TP-nya C1. Maka soalnya kasih C2. Minimal ya. Karena dia untuk mengukur apakah tujuan ini tercapai atau tidak tercapai. Maka kita ngukurnya pakai soal di atas C1. Jangan C1, tapi di atas C1. C2
minimal maksimalnya C3 karena dia TP-nya C1. Berarti Pak, kayak mana carinya Pak? Ya kau tengoklah ini. Apa saja kearifan lokal di sekitar tempat tinggalmu, apa saja. Berarti kau mengidentifikasi. Maka ini C1. Ya, nggak mungkin yang A. Kok tahu awak C1 Pak? Kau tengoklah KKO nanti kau download. Sebutkan, menyebutkan itu C1. Jangan kau ambil. Kenapa nanti nggak diambil? Nggak ngerti lah nanti. Nggak tahu siswanya yang mana yang ngerti, yang mana yang nggak. Tertulis Pak uraian. Sebutkan macam-macam. C1 yang ini. Jangan kau ambil juga. Salah ini. Ini soalnya jebak-jebakan ini. Jelaskan. Menjelaskan. Dapat dia ya. Dapat. Kalau orang Medan bilangnya katanya. C2 ini. Masuk. Oke, masuk. Tulis jawaban singkat. Sebutkan. Menyebutkan C1. Menyebutkan dia. C1. Salah. Berarti Pak yang A C1 Pak. Iya. Yang B Pak C1. Iya. Yang C Pak C1. Iya benar sekali. Yang E Pak C1. Iya. Karena KKO-nya menyebutkan. Menyebutkan, mengidentifikasi. Berarti bukan jawaban. Jawabannya untuk mengukur apakah TP-nya berjalan atau tidak. Atau berhasil atau tidak. Kasihlah soal C2 atau C3. Kalau dia C1 ya TP-nya. Maka jawaban paling tepat adalah yang menjelaskan. Ini soal tryout PMM juga masuk ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya cara kita menjawab soal. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 24. Ini gampang kali ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 1, seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya dalam membaca nyaring kartu kata yang diawali dengan sukata babebu. Rancangan rubrik adalah urutkan bagaimana dapat membaca kata. Ngapain dulu pertama? Bapak Ibu harus paham. Ya, ini nggak ada nih. A membaca huruf nggak ada nih. Nah, carilah jawabannya yang urutan langkahnya, langkah kognitif. Ya, langkah nggak mungkin kita langsung baca huruf, nggak mungkin ya. Yang A ini salahkan aja ya, nggak mungkin ya. Yang C nggak mungkin langsung baca, nggak mungkin. Ya, sebelum membaca ngapain dulu kan gitu. Sebelum membaca ngapain dulu kan gitu. D Pak, D. Kita lihat dulu jawaban D. D. Mengenali huruf. Ada nih. Siapa ini yang tadi bilang? Mengenali huruf. Apakah mengenali huruf yang D? Oke. Mengenali huruf sama yang E ya. Mengenali huruf ya. Mengenali kata Pak. Jangan yang B. Nggak boleh ya. Huruf dulu. Kenali huruf dulu. Karena dia masih kelas 1. Habis itu mengeja sukata. Atau membaca sukata. Ya mengeja dulu lah. Ya. Mengeja dulu. Babe. Ya. Bebu. Mengeja dulu. Baru membaca. Jawabannya adalah yang di. Inilah soal PCK. Pedagogi Content Knowledge. Konten ini namanya. Inilah namanya soal PCK. Oke ya. 24 jawabannya adalah yang I. Nomor 25 silahkan berpikir dulu sendiri ya. Saya mau ngambil minum. Haus saya. Kalau nanti saya nggak minum, habis suara saya. Oke. Silakan Bapak Ibu berpikir dulu. Nomor 25. Yang mau ambil minum silakan ya. Berpikir lama aja. 5 menit apa juga. 3 menit lah. 3 menit. Silakan Bapak Ibu. Udah ambil minum Bapak Ibu. Minumlah dulu ya. Jangan pusing-pusing ya. Kalau yang haus minum ya kan. Kalau mau makan makan. Santai aja ya. Jangan pula nanti gara-gara soal lupa makan kan gitu. D Pak, D Pak, B Pak, D Pak, B Pak. Oke kita bahas dulu ya. Pelan-pelan dulu. Jawab dulu aja. Santai aja. Ini soal yang saya rasa ini yang paling rumit untuk dijawab. Kenapa? Karena kalau nggak paham kontennya, kalau nggak paham profesionalnya, maka soal ini gawat ya. Maka soal ini gawat ya. Ya, ini soal yang apa namanya tuh? Soal yang dulu nih. Dulu dipakai untuk 2020 sampai 2023 akhir. Karena saya bimbing dari 2020 soal PBG ini.
Ini salah satu soal yang bisa dikatakan sulit lah untuk bagi yang nggak paham konsep dasarnya. Tapi kalau bagi yang paham konsep dasar, jawabannya pasti dapet kan gitu. Yang paham konsep dasar nih ada beberapa orang nih. Ada yang, nah nih ada beberapa orang yang paham nih. Ya. Kalau yang nggak paham konsep dasarnya matilah ini matilah. Syukurlah baik pemerintah. Apalagi besok. Ini saya bisi Bapak Ibu ya. Saya bisi ini. Besok, dengar Ibu besok tahun ajaran baru ya, ajaran baru tahun 2025 yang sudah sertifikasi maka tambahan gaji dari Kemendikbud, maka cepet-cepet lah lulus. Banyak tuh 2 juta ya kan. Bisa anak sekolah jauh-jauh besok, ya. Simpanlah duit baik-baik tuh ya untuk anak sekolah ya kan, untuk anak-anak kita lah ya. Amin Pak. Ya, jadi besok yang sertifikasi duluan dikasih tambahan gaji. Makanya semangat, ngajarnya semangat, senyum-senyum lah dari besok tuh. Wes kok udah besok tambahan gaji 2 juta lagi plus sertifikasi senyum-senyum ngajar sekolah. Apa nak? Sehat kok nak? Ini nak, bantu gitu ngajar ya kenapa? Nggak banyak dikasih pemerintah ya kan. Apa lagi ya kan? Senyum-senyum aja lah kita, ya kan? Santai aja lah. Apa mau nak? Mantap ya. Manis betul lah besok tuh. Lanjut kita ya ke soal nomor 25. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru menyiapkan gambar segitiga siku-siku yang dilengkapi dengan persegi satuan untuk setiap siku-sikunya sebagai berikut. Yang ini gambarnya, yang ini Pak 5. Saya pakai warna yang lain dulu, nggak nampak pula warnanya itu. Warna hitam aja lah. Nah, ini 5. Ini Pak 4. Ini 3. Oke, ini soalnya soal apa dibilangnya soal diganti sebenarnya nih ya. Jadi paket ini soalnya dulu ada juga sama tapi cuma diganti saja. Ini membuktikan apa Bapak Ibu? Hubungan panjang sisi AB, BC dan AC. Hubungannya ya, hubungan. Apa hubungannya? AC adalah akar dari ya kan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Benerkah ini Pak? Ya bener. Coba 5 sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 sama dengan akar 9 tambah 16. 5 adalah akar 25. Iya, berarti 5 sama dengan 5. Berarti benar mencari hubungan. Namanya apa? Teorema Pitagoras. B lah jawabannya. Kalau nggak tahu konsep dasarnya ini, mati. Ya kan? Oke, jawabannya adalah yang B. Pening aku, Pak. Sama lah, pening aku juga. Ya, jawabannya B. Oke. Kalau jawabnya D, salah ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 26. Ya. Capaian pembelajaran CP dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila pada elemen UUR tahun 1945, fase C kelas 5 yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk sederhana norma aturan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik, anggota keluarga dan masyarakat. Yang diminta bagaimana paling tepat untuk mengajarkan ranah afektif adalah cari bagaimana metode atau model pembelajaran untuk ranah afektif, ranah sikapnya. Ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini soalnya, ini apa namanya nih? Ini soalnya sebenarnya gampang, tapi harus paham konsep. Ya. Ini pastilah jawabannya. Nggak mungkin menyajikan hasil, ya kan? Nggak mungkin menyebutkan norma. Nggak mungkin menelaah macam norma. Nggak mungkin menyajikan laporan yang pasti menunjukkan sikap. Cara mencarinya gimana Pak? Caranya Pak? Perhatikan saya cara jawabnya. Menyajikan hasil ini namanya psikomotorik, keterampilan. Menunjukkan sikap namanya afektif. Menyebutkan norma, menyebutkan itu kognitif. Menelaah itu C4. Ya, ini menelaah itu menganalisis, ini kognitif. Oke. Menyajikan laporan itu psikomotorik, keterampilan. Maka yang sikap cuman yang B. Model PCT, value, clarification, teknik. Apa itu PCT, Pak? Yang pertama itu namanya konsiderasi. Yang kedua, lupa saya namanya. Yang ketiga namanya aksi sosial. Ya.
konsiderasi pula. Yang kedua konsiderasi, yang ketiga aksi sosial. Yang pertama saya lupa ya. Inilah namanya PCT, mengajarkan anak bagaimana bisa menunjukkan sikap disiplin pakai model PCT, Value Clarification Technique. Jawabannya B ya. Dari KKO-nya juga sudah nampak jawabannya udah pasti mengarah ke yang B. Ini ya, PCT ya. Nih, PCT. Contoh PCT ya, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Seorang guru kelas 2 SD sedang merancang materi pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Peserta didik kelas 2 SD berada pada tahap pra-operasional akhir. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita cara efektif pakai apa mengajarnya? Pakai media, sudah ya, pakai media. Cari yang media ya. Saya ulangin sekali lagi ya. Bagaimana mengajarkan kelas 2 SD penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ya? Pakai media lah, sudah nggak usah pening-pening kali. Mengajar efektif ya pakai media. Ya medianya apa? Cuman di sini yang media cuman yang E. Cerita bergambar, ya udah jawabannya sudah pasti yang E. Ya. Jawabannya udah pasti yang E. Bagaimana cara kita paling efektif ya gunakan media. Media fungsinya adalah untuk mempercepat anak siswa kita paham dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Maka yang E lah jawabannya. Gampang apa Ibu ya? Nomor 28. Salah satu elemen pasable yakni peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini ya namanya elemen ya, elemen ya, elemen. Membedakan. Rumusan tujuan pembelajarannya adalah, perhatikan caranya ya, Bapak Ibu, caranya ya. Ini dulu namanya kompetensi dasar ya. Sekarang namanya elemen. Dulu namanya KADI ya, KADI. Perhatikan cara saya menjawab soal ini Bapak Ibu ya. Kalau KD-nya membedakan C3, maka TP-nya minimal C3 atau C4. Sama kayak tadi. Minimal C3 atau C4. Ini C3 membedakan. Ya. Nggak boleh TP-nya ini turun. Kalau turun salah. Nggak bisa. Masa KD-nya, kompetensi dasarnya atau elemennya membedakan C3. Masa Bapak Ibu pilih menyebutkan C1. Ini namanya turun. Nggak mungkin ya. Jadi TP-nya nggak boleh turun. Kalau kompetensi dasarnya sudah C3, diminta TP, tujuan pembelajarannya C1, ngapain diajarkan, kan gitu. Tujuan pelajarannya harus juga C3 minimal atau C4. Maka Bapak Ibu carilah yang KKO-nya C3 minimal atau C4. Cari jawabannya ya, cari jawabannya. Pak, iya, jawabannya E, menganalisis. Oke, menganalisis. Ini C4. Oke. Dengan menonton video menyebutkan C1, nggak nyambung C1 nih ya. Salah, saya nggak mau yang ini ya. Yang D saya nggak mau ya. Membuat pernyataan, membuat C6 terlalu jauh. Diberikan memilih C1, maka yang paling dekat adalah yang E. Yang paling dekat KKO-nya adalah yang E. Yang paling dekat adalah yang E. Pak, banyak-banyak latihan KKO, Pak. Iya, soalnya ini juga. Ngapain dilatihkan? Ya. Kalau dilatihkan nanti kemana-mana pikiran. Ya. Jadi saya kadang-kadang mau ngajarkan konsepnya, tapi udahlah. Ya. Biar lulus saja lah, biar langsung benar aja ya. Nih, kalau soal yang kemarin benar, Pak. Harusnya yang, Pak, nanti Pak. Bu Yanti apa nih? Bu siapa nih? Pak, soal UTBK sama. Bu Septi Dwita, harusnya ini masuknya di PPG tahun lalu nih sama saya, 2022, 2023. Iya, saya ajarkan sampai ngerti semuanya untuk cara menentukan gimana. Tapi kalau sekarang, udahlah ya. Sudahlah ya. Ngapain banyak latihan, ini aja lah ya. Pening-pening kepala, inilah soalnya. Mulut nih lah ya. Ini jawabannya E ya. Jawabannya E ya. Ini soal bocor ban, bocor halus, bocor kasar, natah bocor apa lah namanya. Nah, ini banget nih. Pak, semoga soal sama saya nggak pusing-pusing. Ya, emang nggak pusing-pusing ya ini ya ini Ya lah. Pak, mudahan nanti Ya emang ini Bu, udahlah Bu, emang inilah Bu. Nah, Ibu. Berarti soalnya sama, Pak. Ya udah emang ini. Lama kali ngertinya. Udah emang ini. Nah, ya Pak, kalau bisa nanti di-share ulang karena kita bingung banyak sekali yang kita simpan.
Ya, saya share ulang ya di sini ya, sabar ya. Yang pokoknya saya bilang, yang ini di print atau diapain sama latihan saya buat, oke? Nah, Lanjut, Pak, Terima lanjut. kasih nomor banyak. 29 sama 30. Karena ini saya biar langsung lulus aja lah, nggak usah lagi lama-lama, penting nanti. Biar besok, ini kalau belajar belajar sendiri aja nanti ya. Nomor 29. Bu Ani, guru SD Nusantara, memiliki peserta yang sangat beragam. Asesmen yang paling sesuai untuk mengevaluasi pemahaman konsep psaidik individual. Pembelajaran berpusat pada psaidik. Perhatikan apa Ibu? Yang diminta pemahaman konsep. Mengevaluasi pemahaman konsep. Asesmen, penilaian apa yang diberikan, Ibu Bapak harus paham. Pemahaman konsep itu apakah afektif, ataukah kognitif, ataukah psikomotorik. Kognitif ya, bukan afektif, bukan psikomotorik. Maka carilah asesmen yang menguji kognitifnya, bukan menguji afektifnya, bukan menguji psikomotoriknya. Cari jawabannya, apakah A, B, C, D, E. Ya. Tinggal cari jawabannya apakah A, B, C, D, E. Iya, jawabannya adalah yang C. Kalau penilaian diri, ini bukan kognitif, tapi afektif. Portofolio, psikomotorik, keterampilan. Ujian tertulis kognitif. Penilaian antar teman afektif. Pengamatan perilaku afektif. Maka jawaban yang kognitif hanya yang C. Dari mana kau tahu Pak mana yang afektif, mana yang kognitif, mana yang itu? Saya jelaskan lah, ya kan? Bagaimana taunya yang afektif mana, yang kognitif mana? Afektif itu penilaiannya ada banyak. Ada observasi, ya, observasi. Ada penilaian diri, penilaian antar teman. Ada namanya lagi jurnal, ya. Ada lagi namanya wawancara. Ini afektif. Kalau kognitif ada 3 dia. Yang pertama adalah ujian tulis, tes tertulis. Tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, penugasan. Kalau psikomotorik ada banyak. Yang pertama adalah praktik atau unjuk kerja. Yang kedua namanya proyek. Yang ketiga produk. Yang keempat portofolio. Ya, itu namanya penilaian. Oke. Kalau penilaian Seperti apa? dalam kurikulum Merdeka itu ada 3. Yang pertama namanya diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa sebelum dimulai pelajaran, diagnostik. Baru ada lagi formatif untuk memperbaiki pembelajaran itu. Dia digunakan saat proses pembelajaran. Ada lagi namanya sumatif. Ini untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Artinya ini dilakukan tengah semester atau akhir semester ya ini namanya ini. Tapi kalau formatif ini bisa mingguan, harian dan lain sebagainya. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal nomor ya Pak Amir buang telurnya sabar ya. Besok pagi insya Allah jadilah. Siang lah siang, jangan pagi-pagi pening kepalaku. Ya, siang atau sore lah ya. Nomor 30 ya. Saya bagi dulu nih modulnya biar bisa di print besok pagi. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD adalah dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Media yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuannya adalah cari aja ini semua media. Ini cari ini kan media semua nih. Cari yang kreatif dan inovatif. Kalau inovatif itu artinya teknologi Bapak Ibu ya, sudah ya. Inovatif itu artinya teknologi ya. Cari aja jawaban seperti itu. Kalau dia inovatif artinya teknologi. Innovation berarti teknologi. Ya, cari jawaban teknologi sudah selesai lah. Ya, jawabannya cari teknologi. Jawabannya adalah yang E. Ya, benar sekali jawabannya yang E. Tapi nggak mungkin diterapkan. Bagaimana terapkan augmented reality nih? Duitnya dari mana ya kan? Susah lah kalau yang E ini. Apalagi sekolah kecil. Kalau sekolah besar iyalah. Sekolah kecil nggak mungkin. Tapi karena dia menjawab soal, media yang paling kreatif dan inovatif adalah yang E. Karena menjawab soal. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke Pak Ibu ya, sudah selesai kita ya untuk pembahasan soal part 1, part 2. Nanti saya ulangi lagi ya. Saya bikin rewardnya Pak Ibu ya. Ini dia namanya augmented reality. Yaitu teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam lingkungan nyata. Teknologi dapat memproyeksikan objek digital seperti gambar, video dalam ke dunia nyata. Ini luar biasa kalau ada ini, tapi nggak mungkin lah dalam sehari-hari. Pak,
Apa lagi? Soal UTBK sama dengan yang ini, Pak. Iya, sama ya. Udah saya jawab ya. Iya, sama. Adalah. Pak, 31 sampai 35 udah kemarin, udah ya. Udah dibahas. Oh, belum rupanya, masih ada 5 lagi. Oke, oke. 31 dan 35. Lupa saya. Saya pikir sampai 35 soal PCK-nya. Maaf, maaf, maaf. Nomor 31. Bu Esti adalah guru kelas 4. Lingkungan sekolah tempat Bu Esti mengajar adalah pasar dengan mayoritas pekerjaan orang tua adalah pedagang. Pada pertemuan yang akan datang, Bu Esti mengajak peserta didiknya belajar materi operasi hitung bilangan bulat. Desain pembelajaran yang dilakukan Bu Esti yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah cari jawabannya yang lingkungannya sama tentang pedagang dan pembeli. Di pasar itu ada pedagang, ada pembeli. Cari jawabannya yang ada pedagang dan ada pembeli, ya. Yang ada pedagang dan ada pembeli. Bukan yang B. Ngapain yang B? Orang materinya adalah ini tentang hitungan operasi bilangan bulat kok. Jadi sesuaikan nih materinya operasi hitung bilangan bulat. Nggak mungkin yang A, ya kan? Nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang E. Jawabannya kalau nggak yang D, yang B. Kalau yang B salah, mendata jenis dagangan yang diminta operasi hitung bilangan bulat. Kau bacalah, ya kan? Jangan main jawab saja, ya kan? Main jawab saja. Kau baca itu diminta adalah operasi hitung bilangan bulat. Masa kau minta anak-anak yang mendata jenis dagangan? Salahlah kau, matilah kau dimakan bumi, matilah kau dibunuh Belanda. Nggak mungkin yang D, yang B, nggak mungkin yang B, yang D lah jawabannya. Menggunakan uang mainan, uang kembali, hitungan bilangan bulat. Balik 500 Bu, ya dikembalikan 500, ya kan 1000 dagangannya, kembalinya berapa? Balik 4000. Itu namanya operasi bilangan bulat. Jawabannya dibaca dulu teliti, maka jawabannya di, oke. Nomor 32. Bu Santi sedang mendesain pembelajaran menyimak teks untuk kelas 4. Panjangnya soal. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu Saidik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Berarti mampu memahami dan memaknai. Di awal pembelajaran, guru mengungkapkan pertanyaan pematik tentang tugas harian. Pematik ini digunakan. Oke, pematik dia ya kan seputar informasi. Saidik menyimak sambil mencatat. Berarti ini masih di awal pembelajaran ya. Berarti kegiatan awal. Kemudian Saidik pertanyaan tersebut secara mandiri. Aktivitas belajar yang mana? Bentar Bu Okta ya. Kalau mau nanya sabar dulu. Nomor 33 dan 35. Setelah itu baru. Ini masih ke apa Bu Okta? Angkat tangan oke. Udah. Ini masih namanya kegiatan awal pembelajaran. Ya udah, cari aja yang mana di sini kegiatan awal pembelajaran. Sudah. Kenapa masih kegiatan awal? Karena masih pertanyaan pemantik. Carilah yang masih kegiatan awal. Yang masih kegiatan awal pembelajaran. Pak, apa tadi? 31. Tapi tadi ada Pak, ada 31 tadi. Jawabannya 31 adalah apa 31? 31 tadi jawabannya adalah yang D ya, yang D. 31 tadi yang D. Yang D 31 ya. Oke, yang D. Nomor 32 tinggal cari ya. Ini masih kegiatan awal pembelajaran. Carilah yang awal pembelajaran. Iya, jawabannya hampir rata adalah yang mengaitkan isi cerita, pengalaman pribadi. Jawabannya udah pasti ini. Kalau mendiskusikan ngapain? Menganalisis ini, mempresentasikan. Aduh, ini namanya inti semua ya. Jawabannya C. Jawabannya udah pasti yang C. Yang kegiatan awal hanya di C. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Sampai 35 ya. Udah selesai sampai 35 ini. Sabar dulu ya. Udah mau istirahat sabar dulu ya. Ntar lagi selesai. Masih belum jam 9. Oke. Nomor 33. Pak Nino, guru kelas 1 SD, memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang mengenal lambang negara. Pak Nino memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dari peserta didiknya. Bentuk penugasan apakah yang sesuai dengan peserta didiknya? Jawabannya nggak mungkin yang D, nggak mungkin yang E. Bapak Ibu harus paham apa itu visual, kinestetik, atau auditori. Jawabannya antara A, B, C, D. Kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Nggak mungkin yang D sama E ya. Nih, visual.
Nih ya, mudah mengingat. Nah, ini visual ya. Menyukai, ah, auditory ya, praktek. Nah, ini yang dilihat. Nah, ini apa nih? Mengenal lambang negara. Pilihlah jawabannya A, B, C yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ini nggak masuk ya. Gaya belajar hanya 3 ya. Visual, auditory, kinestetik. Ya, ini nggak masuk. Yang D sama E salah ya. D sama E salah. Jangan dipilih D sama E ya. Jangan kamu pilih D sama E ya. Jangan kamu pilih D sama E. Oke, jawabannya adalah yo, nggak apa yang B atau yang A, Pak? Yang A lah. Ngapain? Kinestetik, menggambar lambang negara. Menggambar lambang negara itu mengamati, bukan kinestetik itu bergerak, Bu. Praktikum, seluruh badannya gerak, mengikuti tarian, mengikuti latihan olahraga atau senam, itu namanya kinestetik, ya. Bernyanyi sambil bergoyang, nah, itu kinestetik namanya, ya. Tapi kalau yang visual itu ya jawabannya yang A, menggambar ya, menggambar. Jadi jawabannya adalah menggambar lambang negara dengan gaya belajar visual. Iya, dia mengamati. Dia suka seperti itu. Visual dia. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawaban terbaiknya adalah yang A. Nomor 34. Bu Pera akan mengajarkan kompetensi menjelaskan cara menjaga organ tubuh dengan benar. Bu Pera ingin menerapkan penggunaan teknologi. Oh, teknologi. Agar siswa lebih mudah memahami materi. Carilah teknologi yang paling efektif. Ya sudah. Cari teknologi yang paling efektif. Ini terlalu gampang soalnya. Nggak mungkinlah salah lagi jawabannya kan. Carilah teknologi yang paling efektif di antara D sama yang E. Benar itu antara D sama yang E. Tapi sesuaikan lagi dengan tujuan pembelajarannya. Jangan main asal jawab. Kan gitu. Ya. Menjelaskan cara menjaga organ. Kalau kau jawab kau baca lagi lah. Nah, itu mau saya tuh. Baca lagi lah, ya kan? Kalau ada yang masih jawab baca lagi lah TP-nya. Jangan langsung jawab aja. Sesuai jawabannya dengan TP. Ya. Sesuai dengan kompetensinya. Ya D lah. Video animasi, video Pak. Mana ya Pak, ini video juga Pak. Kau tengok lah ini, jenis organ. Yang satu merawat organ. Nah, mana yang pas? Mana yang pas? Ya D lah. Yang paling efektif ya pakai video animasi lah. Jawabannya D, lebih cepat dijelaskan daripada yang E. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke ya, jawabannya yang D. Oke. Nomor 35 terakhir. Bu Dewi akan memberikan materi tentang tumbuhan kepada peserta didik kelas 5 SD. Beberapa peserta didik memiliki latar belakang pertanian, sementara yang lain lebih akrab dengan tumbuhan hias. Cara Bu Dewi menjadikan materi tentang tumbuhan supaya dapat menarik perhatian kedua kelompok adalah cari aja yang jawabannya ada tumbuhan hias, ada petani. Sudah, ada tumbuhan hias, ada petani. Yang mana tuh Pak? Carilah. Ada tumbuhan hias, ada petani. Yang mana itu Pak? Ya kebacalah. Ada tumbuhan hias, ada petani. Nah, gitu. Iya, jawabannya C. Ya, jawabannya adalah yang Aceh. Mengaitkan konsep tumbuhan dan perannya dalam pertanian dan tumbuhan hias. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kemana lagi, Bu? Nanti, Bu ya. Kita lanjut kita ulang nanti part satunya lagi kita ulang. Sabar ya. Oke. Sudah selesai untuk hari ini soalnya. Ya, sudah selesai Pak Ibu ya. Pak, nanti soalnya apakah ada Pak? Iya, soalnya diacak-acak, Pak. Itu soalnya itu aja. Pak, studi kasus nanti bisa dikopi, Pak. Nggak bisa ya. Studi kasus nggak bisa dikopi. Kok hafal? Ya. Pak, nomor 46, Pak. Nomor 46 tadi jawabannya adalah yang A. 46 yang A. Lagi, Pak, nanti. Ya, Pak 1. Jangan malam-malam ya. Pening nanti ya. Oke, biar tinggal di print, Pak. Iya, ini saya tinggal print. Jawabannya sama langsung aja lah. Jawaban dengan latihannya nanti saya kirim ya. Sabar. Nanti modulnya dulu saya kirim. 4142. Amir, izin bertanya Pak Amir. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Yang semuanya bisa nilai Pak. tadi itu gimana? Part 1. Yang nilai yang 110 kata itu Oke, penghitungnya saya gimana? jelaskan dulu.